Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khairaz zadi wal libas wa amarna an tazawwada biha liyaumil hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah mendidik kita, yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, yaitu melalui syariat agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita selalu dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan khutbah tentang hal-hal yang dapat mengurangi pahala salat Jumat. Hadirin dan anak-anakku sekalian rahimakumullah, sering kita lihat di masjid-masjid ketika pelaksanaan salat Jumat, ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, sudah melaksanakan khutbahnya, kita masih sering melihat ada jamaah yang masih berbicara dengan temannya. Bahkan ada yang masih belum berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat. Ketika ditanya, kok tidak berangkat, masih ceramah. Padahal khutbah adalah bagian dari sholat Jumat. Anak-anakku sekalian, ada amalan-amalan yang kita lakukan ketika pelaksanaan sholat Jumat itu dapat mengurangi, bahkan dapat menghabiskan pahala sholat Jumat kita. Lalu kalau pahalanya habis gimana Pak? Apa yang terjadi dengan sholat Jumat kita? Sholat Jumat kita hanya menggugurkan kewajiban saja. Karena apa? Karena pahalanya sudah berkurang. Hadirin dan anakku sekalian rahimakumullah, berikut kami sampaikan beberapa hal yang dapat mengurangi pahala sholat Jumat. Yang pertama, berbicara ketika imam sedang berkhutbah. Jadi anak-anak hadirin sekalian rahimakumullah, ketika khotib sudah berkhutbah, tidak diperkenankan kita berbicara apapun kepada orang lain. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghaw." Yang artinya, apabila engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat dengan kata-kata diamlah, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka sia-sialah sholat Jumat kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas sekalian aku sekalian dari hadis di atas, ketika pelaksanaan sholat Jumat, ketika khotib sedang berkhutbah, maka kita tidak diperkenankan untuk berbicara dengan siapapun. Kalau ada teman kita yang ramai, cukup kita ingatkan dengan isyarat saja. Tidak perlu kita katakan diam, jangan ramai, ini sedang khutbah. Maka sholat Jumat kita akan sia-sia. Ini penting sekali anakku sekalian, kita tahu amalan yang bisa mengurangi pahala sholat Jumat kita. Jadi itu amalan yang pertama yang bisa mengurangi pahala sholat Jumat kita adalah berbicara ketika imam sedang berkhutbah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hal-hal yang kedua yang dapat mengurangi pahala sholat Jumat adalah datang terlambat ketika pelaksanaan sholat Jumat. Seringkali kita datang terlambat ketika pelaksanaan sholat Jumat. Lalu ukuran terlambat itu di mana? Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya, jika tiba hari Jumat maka para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid, lalu mereka mencatat orang yang datang lebih awal sebagai orang yang datang lebih awal. Perumpamaan orang yang datang paling awal adalah seperti orang yang berkurban unta, kemudian berikutnya seperti berkurban sapi, berikutnya seperti berkurban kambing, berikutnya seperti berkurban ayam, dan berikutnya seperti berkurban telur. Maka apabila imam sudah duduk di atas mimbar,
Mereka menutup buku catatan mereka dan duduk mendengarkan khutbah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi hadirin dan anakku sekalian rahimakumullah, ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, maka malaikat sudah menutup catatan amalnya dan malaikat sudah mendengarkan khutbah. Dari hadis ini anakku sekalian dapat kita ambil kesimpulan bahwa ukuran orang yang datang terlambat ketika pelaksanaan salat Jumat adalah ketika khotib sudah di atas mimbar. Kalau kalian datang setelah khotib sudah berkhutbah, maka kalian dikatakan terlambat datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena itu anakku sekalian, ketika tiba waktu sholat Jumat, datanglah lebih awal. Karena orang yang datang paling awal seperti di hadis tadi dikatakan seperti orang yang berkurban unta, sapi, kambing dan berikutnya. Jadi itu yang kedua anakku sekalian ya, datang terlambat ketika pelaksanaan sholat Jumat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hal-hal yang dapat mengurangi pahala sholat Jumat berikutnya adalah duduk memeluk lutut, atau istilah bahasa Jawa medongkrong. Duduk memeluk lutut itu salah satu hal yang dapat mengurangi pahala sholat Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hubwah yaumal jum'ah wal imamu yakhtubu. Dari Mu'ad radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah melarang hubwah, yaitu duduk memeluk lutut pada saat imam sedang berkhutbah. Rasulullah melarang kita untuk duduk memeluk lutut ketika pelaksanaan khutbah Jumat. Jadi anakku sekalian, kita yang sudah terbiasa duduk seperti itu, maka mulai sekarang kita hilangkan kebiasaan itu agar pahala sholat Jumat kita sempurna dan tidak berkurang. Hadirin jamaah rahimakumullah, hal yang berikutnya yang dapat mengurangi pahala sholat Jumat kita adalah melangkai jamaah yang duduk dan mengganggu orang di sekitarnya. Kadang kita lihat di masjid atau dimanapun ada orang yang datang terlambat tapi langsung melangkai jamaah yang lain dan dia mengambil shaf yang paling depan. Kadang kita masih menjumpai seperti itu, padahal itu adalah bisa mengurangi pahala sholat Jumat kita. Loh Pak, saya pingin shaf yang pertama. Ya sudah, diterima saja bahwa kalian datangnya akhir, berarti shafnya juga di akhir. Ini disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Bushr bahwa seorang laki-laki datang ke masjid dengan melangkai bahu leher orang-orang pada hari Jumat. Saat itu Nabi SAW sedang di situ, lalu beliau bersabda, "Ijlis faqad adaita wa anaita." Duduklah, sungguh kamu telah mengganggu orang lain, sedangkan kamu datang terlambat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi anakku sekalian, kalau kita sudah datang terlambat, ya sudah, terima saja shaf dimanapun. Kalau di halaman, ya sudah di halaman. Kenapa? Karena kita sudah datang terlambat. Kalau kita ingin shaf yang paling depan, maka datangnya lebih awal. Jadi itu anakku sekalian, yang ketiga, hal-hal yang dapat mengurangi pahala sholat Jumat. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah hal-hal yang dapat mengurangi pahala sholat Jumat kita. Insya Allah masih banyak lagi, cuma saya sampaikan 3 saja. Semoga kita semuanya bisa menjaga agar sholat Jumat kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi sekali lagi, hal-hal yang dapat mengurangi pahala sholat Jumat kita. Yang pertama, berbicara ketika imam sedang berkhutbah. Yang kedua, datang terlambat ketika pelaksanaan sholat Jumat. Yang ketiga, melangkai jamaah yang duduk dan mengganggu jamaah sekitarnya sedangkan dia terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala azza min qail, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin, wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, lurus dan rapatkan shaf. Kalau ada masih shaf yang kosong silakan diisi. Kita jadikan salat Jumat kita ini salat Jumat yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Astaghfirullahaladzim. Ikuti bersama-sama anak. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله. Subhanallahil azim. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. 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 Allahu
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم بعدنا وأهلينا وقربتنا من كل بلاء في الدنيا والآخرة وارفعنا من كل فتنة وعدو وبلاء وسحر ومريض يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Silakan dilanjutkan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah 2 rakaat nanti membentuk shaf seperti tadi ya, membentuk barisan seperti tadi sesuai kelasnya. Silakan sholat sunnah dulu 2 rakaat.